Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Nah, hari ini berjumpa lagi bersama Bapak, yaitu Muhammad Fahrino di pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 tentunya. Nah, untuk materi hari ini adalah materi bab baru, yaitu mengenai teks tanggapan setelah kalian kemarin sudah menyelesaikan materi tentang teks cerpen. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyimak apa kompetensi dasar yang harus kalian pelajari. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi dari teks tanggapan. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian akan mampu memahami mengenai apa teks tanggapan itu sendiri. Yang kedua, kalian juga mampu mengidentifikasi dari tujuan dari teks tanggapan, kemudian ciri-ciri dari teks tanggapan tersebut. Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama mulai pembelajarannya. Simak video pembelajaran hari ini ya, anak-anak. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah pengertian dari teks tanggapan. Jadi, teks tanggapan itu adalah sebuah teks yang digunakan untuk pertama, meringkas, menganalisis, dan juga menanggapi sebuah teks yang lain yang kalian baca. Kemudian, teks tanggapan itu sendiri bisa berupa menanggapi sebuah teks karya sastra, artikel, berita, maupun karya-karya yang lain. Jadi, teks tanggapan itu adalah sebuah teks yang menanggapi teks yang lain. Itu intinya. Nah, di dalam sebuah teks tanggapan memiliki 3 macam yang harus ada di dalam teks tanggapan. Apa saja sih 3 macam yang harus ada di dalam teks tanggapan itu sendiri? Yang pertama, di dalam teks tanggapan harus ada kalimat kritik. Kalimat kritik adalah kalimat yang isinya pendapat yang disertai dengan alasan baik dan buruk dari sesuatu hal yang kita baca atau kita bahas. Kemudian di dalam mengkritik juga harus bersifat objektif karena tujuan dari kritik adalah agar apa yang kita bahas, sebuah karya yang kita bahas atau kita baca dapat hasilnya bisa meningkat mutunya dan juga hasil produksinya. Jadi, kalimat kritik itu adalah sebuah pendapat yang baik agar yang kita bahas itu hasilnya nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Itu adalah kalimat kritik. Kritik pun harus dengan sopan, kemudian harus memiliki tata kramanya. Jangan melakukan kritik dengan tidak memiliki tata krama atau sopan santun, karena itu tidak baik. Maka kritik itu harus baik dan sopan. Contohnya seperti ini. Sebaiknya orang tua memberikan waktu bermain kepada anaknya minimal 2 jam dalam sehari, agar mereka dapat bersosialisasi dengan teman sepermainannya. Nah, ini adalah sebuah contoh kalimat kritik yang sopan dan juga objektif. Membahas mengenai atau menanggapi mengenai kebijakan orang tua yang seharusnya bisa menyempilkan waktu bermain anak minimal selama 2 jam satu hari. Jadi anak-anak jangan terlalu diporsir untuk mengerjakan sesuatu hal. Beri mereka waktu untuk bermain. Ini adalah sebuah kalimat kritik yang berdasarkan dengan fakta, data, kemudian juga bersifat objektif. Kemudian kalimat yang kedua juga sama, yaitu kalimat yang mengkritik sebuah rencana kenaikan harga BBM. Jika harga BBM naik, maka akan memberatkan masyarakat di kalangan bawah. Ini adalah sebuah kritik dari masyarakat untuk pemerintah, agar kenaikan BBM ditangguhkan terlebih dahulu karena faktanya, datanya akan memberatkan sebuah atau golongan masyarakat tertentu. Nah, itu adalah contoh kalimat kritik. Kemudian, selain kritik,
di dalam tanggapan juga harus ada kalimat sanggahan. Kalimat sanggahan ini bertujuan untuk membantah sebuah pendapat, tapi tidak langsung membantah. Jadi kalimat sanggahan ini harus disampaikan dengan cara pertama, menyampaikan terlebih dahulu persetujuan apa yang orang lain bicarakan. Kemudian setelah itu baru kita bisa menyanggahnya dengan fakta dan data yang kita miliki. Nah, jadi itu adalah sebuah kalimat sanggahan. Contohnya seperti ini. Saya setuju dengan pendapat saudara bahwa koruptor mesti dihukum setegas-tegasnya. Tetapi saya tidak setuju. Nah, tetapi saya tidak setujunya di sini itu adalah sebuah kalimat sanggahan. Kita ulang. Tetapi saya tidak setuju jika bentuk hukuman tersebut berupa hukuman penjara. Jadi, ketika ada orang lain berpendapat, kemudian kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita bisa menyanggahnya. Tapi dengan cara, bagian mana dulu yang kalian setujui terhadap pendapat orang lain itu, kemudian baru kita melontarkan apa yang kita tidak setujui dari hasil obrolan orang lain tersebut. Contoh kalimatnya seperti ini. Kemudian, selain ada kritik, juga sanggahan, ada juga kalimat pujian. Nah, kalau kalimat pujian ini adalah kalimat pernyataan memuji sesuatu hal. Itu biasanya sesuatu yang baik dan bagus. Tidak ada sanggahan, tidak ada kritik, dan biasanya setuju dengan hal apa yang dibicarakan atau dibahas. Itu adalah kalimat pujian. Jadi, di teks tanggapan itu ada 3 hal yang harus kita tekankan. Yang pertama harus ada kritikan, kemudian ada sanggahan, dan yang terakhir ada kalimat pujian. Jadi, apa sih tujuan dari teks tanggapan itu? Nah, kita garis bawahi di sini, kita lihat tujuan dari teks tanggapan itu yaitu memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan sebuah teks atau hal yang dibahas. Kemudian, kekurangannya kita berikan sebuah saran dengan fakta, data, dan bersifat objektif, sopan, logis, dan jelas. Itu tujuan dari teks tanggapan. Nah, ciri-cirinya pun sama, yaitu teksnya harus bersifat objektif berdasarkan fakta dan data, sopan, logis, dan jelas, dan terdapat penilaian kelebihan dan kekurangan dan juga memiliki saran. Itu adalah sebuah teks tanggapan atau ciri-ciri dari teks tanggapan. Nah, anak-anak sudah paham ya sampai sini pembelajarannya? Nah, jika tidak paham atau jika belum paham, mari kita sama-sama diskusikan materi pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya, Bapak akan menyampaikan, kalian akan menyimpulkan sebuah teks tanggapan yang sudah Bapak sediakan. Maka dari itu, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika Bapak banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.